Terus akhirnya kamu meluapkan seperti orang yang terkena gangguan jiwa gitu. Tuh guys, dengerin, emaknya emang dibawa lagi ke orang pinter lagi. Nggak salah bawa ke orang pinter, tapi ke orang pinter yang bener, bukan yang ujung-ujungnya modus, dibilang kena santet, kena sihir, kena guna-guna. Akhirnya kan keluar duit banyak nih mama, sama gue gratis kan. Terus di rumah jangan dimarahin, Bu. Dimarahin. Ini kayaknya ibu sering dimarahin deh. Bu, ini sifatnya nggak permanen loh, Bu. Anak ini masih di ambang titik, ambang Terus sadar. kira-kira saya tanya nih, Ki. Jangan ditanya, Allahu Maksudnya Akbar. nanti kalau saya ya Allah, diem cek dia. Ini gimana nih? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa lagi sih? Saya udah diam di sini, kan mau pulang Ki. Gimana nih anak saya nih? Nih, tuh. Ini cowok saya. Ki, tolong ini. Kenapa? Ini dia. Tuh. Ini bahasa apa lagi sih? Ibunya tuh bahas cowok mulu, jadi keinget lagi. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian lupa subscribe, Pipi Kilim ketelan kuat kalian hadir. Bye. Ya Allah, bikin malu aja ini apa sih ya Allah? Dina, kamu tuh gimana sih? Dina, astagfirullahaladzim. Yang bener, Dina. Bu. Lihat mama, Dina. Bu, lihat tangannya, Bu. Lihat tangannya. Dina yang bener. Dina. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan. Gimana sih, Ki? Bu, coba Ini lihat. salah kan omongan dia, nggak salah kan, Ki? Enggak salah. Dia masih kayak gini. Nggak mungkin, Lihat. nggak mungkin. Bu, lihat tangan Akib dulu, Bu. Coba lihat tangannya. Itu. Wow, kapan gue mau sembuhin nih? Kapan gue mau obatin nih? Tidur terus lu. Nah. Kodok. Kalau kayak gini udah aman, gengs. Jadi tinggal fokus nih. Dina, kamu bisa kembali normal tidak? Apabila kamu melihat sesuatu yang kamu anggap itu pacar kamu akan melihat bahwa itu bullying misalkan, dan kamu bisa lupa nggak sama masa lalu kamu? Bisa nggak? Bisa. Nanti pada saat kamu sadar, kamu udah mulai ngelupain pasangan kamu, cowok kamu, terus orang-orang yang udah pernah jahatin kamu. Bisa. Tapi Kiprana mau tanya, kamu masih tahu rumah pacar kamu nggak? Nggak tahu. Udah pergi jauh. Kamu pernah datang rumahnya, udah pindah? Iya. Nah, teman-temannya yang coba jahatin kamu itu 4 orang itu masih ingat rumahnya? Nggak tahu rumahnya di mana. Itu satu sekolahan sama kamu apa enggak? Enggak. Dina, pokoknya nanti pada saat kamu terbangun dari tidurmu, kamu akan coba menjadi manusia baru, Dina baru. Terus kamu tidak gampang sakit hati, tidak gampang sedih, tidak mudah untuk kembali ke masa lalu kamu. Bisa? Bisa? Nah, Dina kalau boleh tahu, yang tahu kejadian ini itu siapa aja selain kamu? Ada temen Dina. Ada temen kamu juga? Perempuan atau cowok? Perempuan. Perempuan. Nah, dia digilir juga nggak? Enggak. Dia nggak digilir. Enggak. Terus ngapain temanmu itu? Dia ngeliat videoin. Hah? Dia ngeliat Wah, bahaya nih. Itu teman sekolahmu itu teman sekolah atau bukan? Teman main? Teman di luar? Kamu tahu rumahnya? Pernah datang ke rumahnya nggak? Dia pernah ngancem kamu, misalkan mintain duit jajanmu, kalau kamu nggak kasih duit, terus nanti dia meres kamu, pernah nggak? Pernah. Dia ngancam videonya bakal disebar.
Oh, dia ngancem kamu videonya bakal disebar kalau kamu nggak ngasih duit. Kamu kalau kasih duit ke dia itu berapa? 150 paling gede. 150 paling gede. Itu udah berapa kali dia minta duit ke kamu buat meres kamu? Berkali-kali. Aku nggak tahu, nggak dihitungin. Kamu nggak mau coba untuk lapor polisi? Wah. Kenapa? Terus apa yang saat ini buat kamu ini tuh ngerasa sakit, terus sampai kelakuannya tuh kayak ya saya sorry, orang dalam gangguan kejiwaan, itu kenapa? Sakit hati. Merasa dihianatin sama teman, sama pacar juga. Terus akhirnya kamu meluapkan seperti orang yang terkena gangguan jiwa gitu. Tuh guys, dengerin, emaknya emang udah tahu anaknya pasca trauma masa lalu dengan sesuatu hal yang buat dia itu nggak bisa lupa, dibawa lagi ke orang pinter lagi. Nggak salah bawa ke orang pinter, tapi ke orang pinter yang bener, bukan yang ujung-ujungnya modus, dibilang kena santet, kena sihir, kena guna-guna. Akhirnya kan keluar duit banyak nih mama, emang gue gratis kan? Kedek gue, mudah-mudahan dia gak lihat video ini. Tuh, ya sekarang bisa dengar orang yang punya masalah di masa lalu, yang hidupnya terganggu pola pikir dan perasaannya, bisa berbuat hal yang di luar logika manusia. Sebenarnya karena dia menyembunyikan rasa sakit yang mendalam. Akhirnya tanpa sadar maupun sadar, dia melakukan kekonyolan-kekonyolan yang dirinya sendiri aja nggak mengerti. Saya ini bisa begini karena apa? Itu dia, traumatik. Ingat, traumatik. Kalau ditanya, Ki, sihir bisa nggak kayak buat kayak orang kayak gini? Ada, bisa. Tapi nggak semuanya. Ciri-ciri orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan langsung mendiagnosa dan menyimpulkan bahwa hal seperti ini adalah kerjaan guna-guna. Enggak, kita harus gali dulu informasi. Kalau memang yang dialami dengan apa yang disampaikan itu tidak sinkron, bisa jadi faktornya faktor guna-guna, faktor sihir. Tapi dari video ini kalian bisa mengerti, kalian bisa paham bahwa pada saat orang kena hipnoterapi, dia akan ada di titik ambang sadar. Artinya dia kembali normal dan dia akan berkata dengan sejujur-jujurnya. Ya walaupun memang ada namanya hipno-hipnoan, tujuannya untuk entertain, ada. Tapi nama hipnoterapi, penyembuhan seperti ini atau pengobatan seperti ini tidak bisa dilakukan hanya sekali, dua kali, tiga kali. Butuh proses. Dan saya pastikan pada saat dia sudah sadar pun, saya sudah masukkan sugesti kebaikan biar dia melupakan. Pasti dia akan kembali lagi ke titik nol. Karena butuh proses. Pengobatan itu butuh proses. Dan ingat, buat orang tua, terutama ayahnya, kalau kalian memiliki anak perempuan, jangan jauh dari anak perempuan. Bukan berarti kalian harus jauh juga dengan anak laki-laki. Jadikan anak perempuan ini menjadi cinta pertama, itu adalah seorang ayah. Karena pada saat anak wanita, anak perempuan jatuh cinta pertama kali kepada seorang ayah, apabila dia menemukan sosok laki-laki, dia akan mencari sosok seperti ayahnya sendiri. Artinya tidak mudah bergaul dengan cowok, dengan laki-laki. Karena kebanyakan laki-laki konslet ya. Dina, nanti pada saat kamu sadar, kamu terbangun dari tidur kamu coba berusaha untuk melupain apa yang pernah terjadi ya. Iya. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Bangun. Ini gimana Ki, ibunya? Biarin aja. Kamu tadi di mana? Mau kemana?
Ibu. Mama kenapa? Ngantuk dia nungguin kamu. Ibumu namanya siapa? Bu Suci. Bu Suci hanya mendengar suara saya. Pada saat saya tepok 3 kali, Bu Suci akan terbangun dari tidur. Bu Suci, bangun. Ya ilah itu. Ya Sam Jason, terima kasih buat sawerannya. Wah, anak itu udah sembuh Bu dari aku. Kamu nggak apa-apa? Bu, tenang Bu, tenang Bu. Apa Bu? Bu ingat jangan ini, jangan dimarahin. Terus di rumah jangan dimarahin Bu. Dimarahin. Ini kayaknya ibu sering dimarahin deh. Bu, ini sifatnya nggak permanen loh Bu. Anak ini masih di ambang titik, ambang Terus sadar. kira-kira saya tanya nih, Ki. Jangan ditanya Allahu Kan maksudnya nanti Akbar. kalau saya Nah ibu sih tadi Bu, susah Ki, aduh Ki. Ya Allah, diem kan dia. Ini gimana nih? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa lagi sih? Udah diem di sini kan mau pulang Ki. Ini gimana nih anak saya nih? Nih, tuh. Ini cowok saya. Ki, tolong ini. Kenapa? Ini dia. Tuh. Ini bahasa lagi sih. Ibunya tuh bahas cowok mulu, jadi keinget lagi. Kan saya udah bilang jangan dibahas cowok lagi. Ini masih dalam ambang sadar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gua ruqyah lu Bu lama-lama Bu. Ampun dah. Jadi 2 dong pasiennya. Jadi 2 gue. Ya udah itu udah jelas kan? Disuruh mau pulang nggak? Ayo pulang. Mikir rusuh malu tau nggak moral. Kamu tuh nggak matang. Ayo Ma. Iya aja Pak. Dia ngerti cowok kamu tuh. Bilang itu apaan? Nih cowokmu nih. Nang nih. Ih jangan digituin dong dia anak saya. Ini parah nih. Ih ya Allah. Gimana kayak itu ibunya sih. Jadi gue konslet juga kan. Gatal video sudah. Ya udah kita pulang aja. Ya udah kapan mau terapi lagi. Tapi ingat, jangan dibahas-bahas kalau lagi begini. Ya. Kan tadi kan Ki udah sadar Ki, maksud saya cuman udah jangan bantal itu jangan. Dikata BPKB digadai. Maksud saya gitu doang, udah mau ngomong apa? Ya ibu udah tahu anaknya. Iya gengs, ini kayaknya di rumahnya juga nih sering dimarahin ini mamanya nih. Bantal masih dibahas. Malam Selasa kali ya Ki bisa nggak? Terserah. Kita kesini lagi Din. Tanya anaknya. Din. Anaknya masih sekolah nggak sekarang? Iya masih sekolah, cuma karena ada begini saya nggak. Covid. Iya. Berarti cuti. Emang bisa? Kata gurunya SMA jadi di rumah. Jadi lewat handphone aja gitu maksudnya online. Nggak apa-apa. Karena takut sekolah, ntar pulangnya kemana ya kan saya bingung. Tapi di sekolah kayak gini juga. Ya gurunya sih tiap hari bilang begitu, selalu mengurung sendiri. Ya kamu di. Ya udah kapan bisanya? Malam Selasa kali Ki. Malam Selasa. Bisa, malam Selasa. Ya, di- Jam berapa? Jangan malam-malam ah. Sore aja jam 5. Soalnya saya masih belum pulang kerja. Belum pulang kerja. Ya. Ih gengs bingung, diajak bercanda malah makin ngegas, dibiarin sama aja, jadi bingung geng. Udah jam 9-an ya. Iya. Mama jangan ngomong. Enggak nggak marah, siapa yang marah-marah tanya aja beneran nggak marah. Kamu masih baik-baik. Ibu nggak marah. Dongkol. Malu lihat orang, kamu masih malu. Enggak gengs, ini tuh perlu dibantu emang. Ya udah, saya. Ya, kayak ketemu Senin. Awas itu cowok aku sumpah. Ki, kamu aku Ki, kita pulang. Kita pulang. Mas, Yo Bu. saya doang. Omelin aja Bu, dia Bu. Mau diantar gak Bu sama saya sampai rumah? Usah. Kasih ya Bu.